Baik, saudara, kita lanjutkan. Nah, ini segmen terakhir nih, Ibu Iyas. Kemudian kita lebih apa upaya-upaya ke depan tadi yang akan dilakukan oleh KPPAD ya terkait dengan supaya kita bisa melindungi anak Bali, anak-anak Bali ini dengan beberapa kasus yang kita mungkin sekarang juga lagi jalan. Ya. Tadi melibatkan keluarga, melibatkan desa adat. Gimana Ibu Iyas? Ya memang untuk upaya saat ini dan sedang kita dorong, itu memang kita banyak sekarang ingin melibatkan desa adat. Kita menyadari bahwa selain keluarga, yang dekat dengan anak ini adalah lingkungannya, terutama desa adat. Nah KPPAD saat ini sedang mendorong ada prarem perlindungan anak. Nah kita berharap bahwa desa adat nanti bisa gitu ya, semua desa adat bisa membuat prarem untuk perlindungan anak disesuaikan dengan kebutuhan desa adatnya masing-masing. Nah, draft prarem ini sebenarnya sudah kita serahkan sejak tanggal 28 April lalu kepada Majelis Desa Adat Provinsi, juga kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Harapannya mereka akan mensosialisasikan ke desa adat, nanti bisa, ya mereka ini bisa dijadikan contoh gitu. Kalaupun ini yang akan digunakan, kami sangat berterima kasih. Di bawah kita mulai sehingga nanti benar-benar gitu, benar-benar anak-anak kita terlindungi dari grassroots. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan penyiaran, sebenarnya kami juga ada MOU dengan kawan-kawan kami di KPID, kemudian juga MOU ini 3 lembaga, KPPAD, KPID dan juga dengan Majelis Desa Adat. MOU ini berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perlindungan anak dan juga adat budaya Bali. Nah harapannya nanti dari MOU ini juga kita akan turun ke desa adat, kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan KPID untuk juga bisa komunikasi dengan lembaga penyiaran, tadi berkaitan dengan mana penyiaran yang memang nanti bisa ramah terhadap anak, sehingga anak-anak kita itu mendapat tayangan yang baik, kemudian bisa mencontoh hal-hal baik gitu, praktek-praktek baik apa yang memang harus bisa diterapkan oleh anak-anak. Ini yang sedang kita lakukan saat ini. Nah Pak Kadek tadi udah ngomong soal duta sekolah ya, itu juga sedang kita lakukan. Bagian dari itu bagian dari upaya-upaya yang kita lakukan, bagaimana mempercepat akselerasi untuk perlindungan anak. Karena kita berharap Bali segera bisa menjadi provinsi yang layak anak gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Kadek, apalagi Pak Kadek, stimulus apa yang supaya ini lagi-lagi ini kita cinta dengan anak-anak Bali ini. Bagaimana Pak Kadek? Yang pertama, kita harus punya prinsip semua anak kita. Kemudian untuk mewujudkan semua anak kita harus punya sikap yang seorang berlian, sekaligus brilian. Berliannya adalah bersama lindungi anak. Briliannya adalah kita harus cerdas. Nah, lewat mana? Ya kita harus mengupayakan peningkatan pendidikan. Pendidikan di mana? Parenting. Pendidikan ke orang tua itu juga tidak kalah penting. Bukan hanya anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan, tapi orang tua juga. Karena orang tua adalah bagian pertama yang penting untuk melindungi anak. Karena juga bagian pendidikan. Jadi kami berharap para orang tua meningkatkan pengetahuan, wawasan dan belajar dari berbagai pengalaman bagaimana memberikan pemenuhan hak anak yang sesuai dengan undang-undang, termasuk bagaimana upayakan anak-anak kita tercegah dari potensi berbagai kekerasan dimanapun, dalam setiap kesempatan apapun. Kita harus berusaha menyelipkan pendidikan, pemenuhan hak anak dan perlindungan. Jadi kita juga harus selalu bersinergi dengan seluruh komponen di lingkungan kita. Karena bagaimanapun juga tidak sepenuhnya orang tua akan selalu bersama anak 24 jam. Iya, betul. Nah itulah yang perlu ditingkatkan, yaitu meningkatkan apalagi kondisi sinergi. Kayak sekarang ini betul, ya. Betul, Pergaulan termasuk sangat media biasa. sosial juga. Kita harus mengedukasi. Jadi kami berharap itu akan bisa menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman, wawasan dan pengalaman kita sehingga anak-anak kita betul-betul terlindungi. Jadi orang tua nih harus mau dan mau terus belajar. Nah, itu Betul, harus mau belajar. Iya. Betul. Kita ingin menguatkan lagi tentang 4 literasi penting. Jangan berhenti untuk 1, membaca berbagai berita atau informasi yang penting. Jangan hanya membaca medsos. Kedua, kita harus selalu belajar untuk mendengar. Termasuk mendengar pendapat anak. Manakala anak kita memiliki pendapat, orang tua harus juga belajar untuk mendengar. Yang tidak kalah penting, ya kita harus ajarkan untuk menulis juga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita tulis. Sehingga kita terbiasa untuk menulis hal positif. Dan terakhir, berbicara, bersuara, termasuk berpendapat. Jangan sampai anak kita terkungkung pendapat dan untuk bersuaranya, Takut, sehingga anak ya. itu akan pergi ke tempat lain untuk melakukan hal-hal yang kita tidak Jadi malah bisa salah. lakukan. Betul. 4 literasi ini penting. Baik. Nah, terkaitannya literasi nih, Betul. Ibu Yudi. Kemudian ini kan
lagi-lagi kalau lembaga penyiaran atau siaran televisi maupun radio itu kan sangat dekat di lingkungan rumah ini, Pak. Keluarga ini, Pak. Nah, kalau pesan dari atau apa yang ingin disampaikan dari KPID ini terkait dengan itu, silakan Bu Yudi. Kalau dari KPI sendiri kan sudah secara rutin konsen terhadap perlindungan anak ini menjadi konsen yang utama dari pengawasan kami terhadap lembaga penyiaran. Literasi kepada sekolah-sekolah juga sudah secara rutin kami lakukan. Cuman mungkin satu himbauan dari kami yang ingin kami sampaikan, terutama kepada keluarga, di rumah, karena kita harus akui apa yang anak-anak tonton itu akan secara tidak langsung akan membantu pembentukan karakter anak untuk di masa depan seperti itu. Jadi mungkin himbauan kami kepada para orang tua yang ada di rumah agar senantiasa mengawasi anaknya, apa yang dikonsumsi anak, apa yang ditontonnya itu harus tahu orang tuanya gitu. Jadi karena fenomena yang terjadi sekarang kan anak-anak masa ini lebih banyak suka menonton YouTube ketimbang media sosial, televisi ya? seperti itu. Nah, orang tua harus memberikan pemahaman kepada anaknya apa saja sih bahaya-bahaya yang ada di media sosial dan YouTube itu seperti itu. Jadi harus diberikan juga trik dan tips bagi anak bagaimana dia menyikapi berita-berita hoax mungkin di media sosial atau mungkin adegan-adegan yang tidak sepantasnya, tidak sesuai dengan etika, itu kan marak ya di YouTube itu ya Pak Panoli, marak sekali. Jadi anak-anak harus sejak dini diberikan pemahaman oleh orang tuanya. Apa dampaknya, efek negatifnya yang bisa mempengaruhi anak terhadap karakternya terutama. Jika dia terlalu banyak menonton media over the top seperti itu. Dan perlu juga disampaikan bahwa media televisi ini kan sudah ada pengawasnya. Jadi sudah bisa dipastikan apa yang ditayangkan di televisi itu jauh lebih bermutu ketimbang yang ada di over the top seperti itu. Nah, jadi alangkah bijaknya jika orang tua juga mengarahkan anaknya untuk mengimbangi tontonannya seperti itu. Jadi ini, jadi satpamnya yang ngatur. Ini yang nggak boleh, ini yang boleh untuk anak ya. Ya sebisa mungkin kan anak yang bisa diarahkan kan anak yang masih kecil kan. Iya. Lebih gampang mengarahkan. Jadi orang tua harus berani menyatakan ini nggak boleh ditonton. Iya, harus berani. Ini jangan, ini nggak boleh. Diedukasi sedemikian rupa. Karena memang orang tua atau keluarga itu yang terdekat kan dengan anak. Selain lingkungan sekolah mungkin mempengaruhi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kade, tapi lingkungan keluarga yang turunkan. Baik, wah, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan ini sedikit bisa membawa pencerahan, wawasan kepada orang tua, anak, dan lingkungan di mana anak-anak itu berada ya. Kita menciptakan menjadi lingkungan yang Bali ramah anak. Nah, terkait dengan Hari Anak Nasional ini, mungkin dari KPAD apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak Bali, anak-anak Indonesia yang dari Bali? Silakan di terakhir terkait juga dengan dari KPID, mungkin kita kasih kesempatan, silakan. Ya, untuk anak-anak kita, anak-anak Bali, mari kita bangkit, kita suarakan untuk hentikan segala macam kekerasan pada anak. Beranilah menjadi pelopor dan pelapor dimanapun kalian berada, bahwa anak ini harus terlindungi. Karena untuk saat ini tema perlindungan anak, tema dari Han adalah anak terlindungi Indonesia maju. Jadi kita suarakan anak-anak bahwa kita harus berani menghentikan segala macam bentuk kekerasan bersama-sama. Jadi pelopor dan pelapor. Itu yang paling penting untuk anak-anak kita sekarang. Baik, terima kasih. Dari Ibu, dari KPID? Anak-anak Indonesia, terutama generasi Z saat ini, dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi penentu arah kemana bangsa ini yang akan dibangun. Jadi saya sangat mengharapkan anak-anak Indonesia agar lebih bijak dalam memilah tontonan. Karena bijaksana dalam memilih tontonan itu tidak terpengaruh oleh umur, tapi bijaksana adalah merupakan pilihan. Baik. Terima kasih Ibu Yudiartini, Komisioner KPID Provinsi Bali, kemudian Pak Kadek Made Aryase, Pak Kadek panggilannya ini sebagai komisioner dari KPPAD, dan Ibu Yastini selaku ketua dari KPPAD Bali. Mudah-mudahan yang kita bicarakan ini, kita perbincangan ini sedikit banyak bisa memberikan gambaran atau pandangan kepada lagi-lagi orang tua, anak, dan semua lingkungan orang yang berada di tempat itu. Dan
kita sama-sama mencintai bahwa anak ini adalah anak kita bersama yang harus dilindungi dan berikan kebebasan bagi mereka untuk tumbuh berkembang dengan baik. Sewajarnya kita yang paham, kita harus gencar mensosialisasikan juga, memperhatikan itu. Baik, terima kasih sekali lagi, salam sehat buat bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, saudara, demikian Sapa Redaksi On Location untuk episode kali ini. Selamat Hari Anak Nasional Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang menjadi penerus bagi bangsa ini. Anak yang sehat, anak yang cerdas, tentunya menjadi impian kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location minggu depan. Terima kasih.